Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran matematika. Kali ini yang akan kita bahas adalah es krim. Bukan es krim, tapi kerucut. Nah, kenapa di sini ada gambar es krim? Karena kita teringat dengan konnya, ya. Di sini ada konnya yang berbentuknya seperti kerucut. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Sama seperti tabung, yang akan dibahas adalah definisi, volume, dan luas permukaan. Oke, kita langsung saja ke definisinya. Definisi kerucut, ya. Perhatikan di sini. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabungnya menjadi sebuah titik. Jadi ketika ada tabung, ya, ada tabung, kemudian kita rubah ujungnya menjadi titik sehingga dia akan berbentuk seperti ini. Nah, titik ini namanya adalah titik puncak. Oke, sebentar. Jadi titik ini namanya titik puncak. Ya, jadi ketika dia mempunyai titik puncak, artinya sebuah kerucut dia memiliki dua sisi, yaitu ada sisi datar, yaitu sisi datarnya yang ini, yang bawah, dan yang keduanya adalah sisi lengkungnya yang ini, yang atas, ya. Nah, kemudian ada satu titik sudut di sini, satu titik sudut di sini. Nah, kerucut itu adalah sebenarnya sama dengan limas, tapi alasnya berupa lingkaran. Nah, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut ada tadi, ya, ada kue es krim, kemudian ada topi petani, ada topi ulang tahun. Di sini ada juga jaring-jaring kerucut. Perhatikan, jaring-jaring kerucut itu seperti ini, ya. Di sini ada juga bentuk kerucutnya. Lihat, ada tinggi kerucut, ada es. Di sini sebenarnya adalah es. Nah, apa itu es? Perhatikan unsur-unsur kerucut berikut. Di sini ada T. T itu adalah tinggi kerucut. Tinggi itu adalah, ya, yang tegak lurus dengan alas. Jadi tingginya itu di sini, bukan di sini. Yang ini itu namanya es. Apa itu es? Es itu adalah garis lukis kerucut. Nah, di sini ada jari-jari seperti biasa. Kalau diameternya gimana? Kalau diameter dari sini ke sini, ini diameter, ya. Dari sini ke sini itu diameter. Tapi kalau setengahnya namanya jari-jari. Nah, lingkaran ini adalah alas kerucut. Kemudian juring ABC, jadi yang ini kan kita tahu tadi bahwa ada apa namanya, jaring-jaring kerucut kan seperti ini, ya, kurang lebih. Nah, ini itu adalah kita anggap sebagai juring ABC-nya. Maaf, salah ya, seperti ini. Nah, ini juring ABC-nya itu adalah selimut kerucut, ya. Ininya lingkaran, keliling lingkaran. Yang ininya adalah keliling lingkaran. Oke. Nah, kemudian titik A-nya adalah titik puncak, R-nya jari-jari, R jari-jari, T-nya adalah tinggi, ya. Kemudian panjang BC itu sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. Oke. Nah, S itu adalah garis lukis kerucut, kan. Nah, kalau misalnya nggak ada S-nya tapi diketahui T sama R, artinya kita pakai rumus Pitagoras, yaitu kita anggap ini adalah segitiga siku-siku, bukan dianggap lagi emang segitiga siku-siku. Ini sisi miring, ini sisi tegak, ini sisi datar. Sehingga untuk mencari S adalah, ingat ya, untuk mencari S adalah S kuadrat sama dengan ini, di situ sudah ada R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke. Nah, ya, ini rumus teorema Pitagoras. Nah, oke. Kemudian kita lihat sini ada luas permukaan kerucut. Jadi luas permukaan kerucut itu adalah luas lingkaran ditambah luas juring. Nah, luas lingkaran itu PR kuadrat, sedangkan luas juringnya adalah PRS. Ingat ya, S-nya itu adalah berarti yang sisi ini,
ya. Karena di sini ada yang sama, yaitu PR-nya sama, kita keluarkan PR-nya. Di sini kan R-nya ada 2, berarti tinggal 1, yang di sini tinggal S. Ini akan penjumlahan, jadi R ditambah S. Nah, di sini kenapa S-nya diganti sama akar R kuadrat per T kuadrat? Ini adalah rumus Pythagoras ya. Rumus Pythagoras, nanti kalau misalnya nggak ada S-nya, bisa pakai cari seperti ini. Itu maksudnya, oke? Kemudian yang volume kerucut, kalian ingat nggak kemarin waktu kita bahas tabung pertama kali itu ada percakapan antara si Joni sama si John, ya kan? Dia yang pertama megang gelas berbentuk kerucut, yang kedua megang gelas berbentuk tabung. Nah, di sini kalian bisa coba deh. Coba kalian bikin sebuah kerucut dan tabung yang memiliki tinggi dan jari-jari yang sama. Ingat ya, tinggi dan jari-jarinya harus sama. Ketika kita isi penuh kerucut itu, kemudian kita masukkan ke dalam tabungnya, maka yang terisi cuma sepertiganya. Itu artinya volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung, ya. Dengan catatan jari-jari dan tingginya sama, ya. Jadi karena volume tabung itu luas alas kali tinggi, maka volume kerucut juga sepertiga luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka itu pakainya PR kuadrat. Jadi sepertiga PR kuadrat dikali T. Itu adalah volume kerucut. Gampang ya? Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan luas permukaan dan volume kerucut dari kedua gambar ini. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Ini kemudian yang pertama, ini gambar yang kedua. Perhatikan gambar yang pertama. Di sini yang diketahui adalah diameternya 2 meter. Kemudian karena kita tahu diameternya 2, berarti kita bisa lihat jari-jarinya adalah 1 karena setengahnya. Kemudian di sini ada garis ini, itu adalah S-nya 2 meter, oke? Nah, yang ditanya adalah luas permukaan dan volume. Sekarang yang pertama dulu, luas permukaan kerucut. Rumusnya kan PR dalam kurung R ditambah S. Karena di sini R-nya adalah 1, berarti dia bukan kelipatan 7. Sehingga Pi-nya kita pakai 3,14. Ya. 3,14 dikali 1 dalam kurung R-nya 1, S-nya 2. Berarti 1 tambah 2, ingat ya, kerjakan yang ada di dalam kurung dulu. 1 tambah 2, 3. Kemudian 3,14 dikali 1 tetap 3,14. Tinggal terakhir dikalikan 3, yaitu 9,42 meter persegi. Itu hasilnya, oke? Kemudian kalau volume kerucutnya yaitu sepertiga PR kuadrat T, berarti tinggal dimasukkan di sini sepertiga, Pi-nya 3,14, R-nya 1 akar pangkat 2 dikali akar 3. Bu tahu dari mana T-nya akar 3? Nah, perhatikan di sini. Ini adalah S-nya kita ketahui 2. Oke? Kita gambar di sini. Ini S-nya 2. Kemudian kita tahu jari-jarinya adalah 1. Nah, jari-jarinya 1. Nah, ini dari sini ke sini itu adalah tinggi. Ini adalah tinggi, sehingga kita akan memakai rumus Pythagoras. Jadi tinggi itu sama dengan akar, ya, 2 kuadrat dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini sisi miring. Sisi miring itu adalah yang paling panjang. Jadi kalau ada sisi miring, berarti dia akan mengurangi. Dikurangi 1 kuadrat. Oke, sekarang 2 kuadrat berapa hasilnya? 4. 1 kuadrat 1. 4 dikurangi 1, 3. Berarti T-nya adalah akar 3. Ya, meter. Oke, paham ya? Jadi kenapa di sini akar 3? Karena berasal dari sini. Jadi hasilnya adalah 1046. Ya. Maaf, bukan 1000 tapi 1,0467 akar 3 meter kubik. Nah, itu adalah volumenya. Kemudian untuk gambar yang kedua, perhatikan di sini diketahui diameter kan 16 desimeter. Kemudian karena ketahui diameternya 16 desi, berarti jari-jarinya 8 desi. Dan tingginya adalah 15 desimeter ya. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume. Maka sama seperti tadi, luas permukaan itu adalah PR dalam kurung R tambah S. Kita masukkan aja langsung.
Nah, di sini Bu kok tahu S-nya 17 dari mana? Kan di gambar tidak ada. Sama seperti tadi ya. Ini kan S. Kemudian ini adalah T. Nah, jari-jarinya kita tahu di sini adalah 8. Kalau kita gambar di sini, coba kita gambar di sininya. Ya, di sini kan S, kemudian T-nya 15. Oke. Tadi S-nya berapa? Belum tahu kan? Kemudian di sini jari-jarinya 8. Sehingga S itu kita cari S-nya sama seperti tadi, pakai rumus Pythagoras. Akar, karena S itu sisi miring yang dicari, maka hasil penjumlahan rumusnya hasil penjumlahan yang lain. Berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke. Nah, 15 kuadrat berapa? 225. Tulis di sini. 225. Maaf ya. Ibu nulisnya susah nih. Ditambah 64. Nah, ini kurang panjang akarnya, harus kena semua. Sama dengan akar 289. Nah, akar 289 ini adalah 17. Kenapa? Karena 17 dikali 17 hasilnya 289. Sehingga S-nya adalah 17. Jadi hasilnya 628 desimeter persegi. Sedangkan volume kerucut itu kan tadi sama sepertiga pi kuadrat kali T ya. Nah, di sini tinggal masukkan lagi angkanya yang sudah ada, kemudian dihitung. Perhatikan di sini. Ini kan hasilnya 1004,8 desimeter kubik. Nah, itu sama dengan 1004,8 liter. Jadi perlu kalian ketahui lagi dan ibu ingatkan lagi, desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi kalau kalian misalnya disuruh merubah ke liter, di sininya bentuknya sentimeter kubik, misalnya meter kubik, itu kalian rubah aja ke desimeter kubik karena itu sama dengan liter. Oke, paham ya? Jangan malu bertanya, kan ada grupnya, kalian boleh tanya apapun yang kalian tidak paham di grup itu, nanti akan ibu jawab. Dan jangan lupa juga kerjakan CBT-nya ya. Untuk matematika kali ini tidak seminggu lagi, ibu ngasih waktunya cuma 1 hari dan cuma sampai jam 5 sore. Karena kemarin semester 1 ibu berbaik hati ya, ibu pengen kalian ngerjain semua, ternyata sama aja, malah jadinya lupa karena kepanjangan ibu ngasih waktunya. Jadi sekarang hari ini harus dikerjakan semua dan cuma sampai jam 5 sore. Oke? Ini semua karena kalian yang menunda-nunda pekerjaan. Coba kalau dulu misalnya ngerjainnya langsung semuanya gitu, ibu juga masih sama sekarang ngasih tugasnya seperti itu. Tapi karena enggak, kalian ada yang lupa-lupa, banyak yang lupa, jadinya ibu mengurangi jatah waktunya. Maaf ya. Makanya harus belajar dari pengalaman ya, harus lebih semangat lagi. Sekarang udah kelas 9, sudah semester 2, udah mau lulus, tugasnya kerjakan, mainnya ditunda dulu. Wayahna, tinggal beberapa bulan lagi. Oke, semangat ya. Jangan lupa kerjakan CBT-nya di e-learning, jangan lupa absen juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.